Tidak semua korban banjir benar-benar mati. Sebagian hanya hilang. Nama mereka tercatat di papan pengumuman posko bencana, lalu perlahan dihapus seiring waktu. Doa-doa dibacakan, tahlilan dilakukan, dan kampung kembali menjalani hidup seolah air telah membawa segalanya pergi. Namun, air tidak pernah benar-benar melepaskan apa yang ia ambil. Di dasar sungai, di bawah lumpur yang mengeras, ada tubuh-tubuh yang tidak pernah ditemukan. Ada tangan yang masih menggenggam pintu. Ada kaki yang terjerat akar. Ada wajah yang terkunci dalam nafas terakhir yang tak sempat dihembuskan. Mereka tidak dikuburkan, tidak disalatkan, tidak dilepaskan. Dan arwah-arwah yang jasadnya tak kembali ke tanah, tidak tahu kemana harus pulang. Saat hujan turun dengan cara yang sama, saat sungai kembali membesar tanpa suara, mereka bangkit. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada kematian yang belum selesai dan ada air yang menyimpan janji. Kampung Sungai Lembu akan mengingat itu kembali. Hujan mulai turun sejak siang, tetapi tidak ada yang menganggapnya sebagai pertanda buruk. Di Kampung Sungai Lembu, hujan adalah bagian dari kehidupan. Kampung itu terletak di dataran rendah Sumatera, diapit oleh sungai besar yang berkelok seperti ular tua. Rumah-rumah kayu berdiri di atas tiang, sebagian sudah miring dimakan usia, sebagian lain baru direnovasi dengan papan baru yang masih berbau cat dan paku berkarat. Sungai adalah nadi mereka. Ia memberi ikan, air, dan jalur transportasi. Namun di balik kedekatan itu, ada ketakutan lama yang diwariskan secara diam-diam. Ketakutan pada banjir besar yang pernah menelan separuh kampung puluhan tahun lalu. Hari itu, hujan terasa berbeda. Bukan karena derasnya, melainkan karena caranya turun. Air jatuh lurus, dingin, tanpa angin. Langit tidak menggelap secara dramatis, seolah sengaja menipu mata manusia agar tidak waspada. Sungai Lembu membesar perlahan, begitu halus hingga hanya mereka yang benar-benar memperhatikan yang menyadarinya. Menjelang sore, air menyentuh batas tanah. Menjelang maghrib, genangan sudah mencapai anak tangga rumah panggung. Lumpur berwarna coklat kehitaman merayap pelan, membawa bau anyir yang tidak sepenuhnya berasal dari tanah. Bau itu lebih mirip sesuatu yang lama terendam, sesuatu yang membusuk dalam diam. Ketika malam turun, Kampung Sungai Lembu tidak lagi memiliki garis jelas antara darat dan sungai. Arman berdiri di ambang pintu rumahnya, menatap air yang telah mencapai lutut. Wajahnya keras, rahangnya mengatuk. Ia bukan orang yang mudah panik. Sejak kecil, ia sudah berkali-kali menghadapi banjir. Biasanya air datang cepat dan pergi cepat pula. Biasanya selalu ada suara, teriakan warga, bunyi kayu beradu, dentuman barang hanyut. Namun malam itu, banjir datang dalam kesunyian. Tidak ada teriakan, tidak ada panggilan nama, bahkan anjing-anjing kampung menghilang entah kemana. Ayam-ayam diam di kandang, dan jangkrik yang biasanya bernyanyi saat malam benar-benar lenyap. Seolah seluruh kampung menahan nafas. Ketika listrik padam, kegelapan menyelimuti Sungai Lembu seperti kain kafan. Lampu minyak dinyalakan di beberapa rumah, menciptakan cahaya kuning yang bergetar di atas permukaan air. Bayangan tiang rumah memanjang dan bergoyang, tampak seperti sosok-sosok kurus yang berdiri terbalik di dalam sungai. Di kejauhan, dari arah surau terdengar azan maghrib yang terputus di tengah ayat. Suara muazin menghilang, bukan karena air, melainkan karena sesuatu yang membuatnya berhenti berbicara. Tak lama setelah itu, suara itu tidak terdengar lagi. Arman merasakan bulu kudutnya berdiri. Ada perasaan aneh yang menjalar di dadanya. Sebuah keyakinan tanpa alasan bahwa banjir ini bukan sekadar bencana alam. Ada sesuatu yang ikut naik bersama air. Sesuatu yang telah lama menunggu hujan seperti ini. Saat itu Arman belum bau bahwa beberapa jam ke depan, Kampung Sungai Lembu akan kehilangan lebih dari sekadar rumah dan harta. Mereka akan kehilangan manusia,
dan tidak semua dari mereka akan kembali dalam bentuk jasad. Air mulai surut menjelang pagi. Tidak sekaligus, tidak pula cepat. Sungai Lembu seolah menarik kembali tubuhnya dengan enggan, meninggalkan lumpur tebal yang menempel di dinding rumah, di tiang-tiang kayu, dan di sisa-sisa kehidupan warga. Kampung Sungai Lembu berubah menjadi hamparan coklat gelap yang lengket, berbau amis, dan dipenuhi benda-benda yang tidak lagi memiliki pemilik. Panci, sandal, potongan pakaian, buku-buku yang mengembang dan sobek, semuanya tergeletak tanpa susunan. Beberapa rumah roboh, sebagian lain miring dan nyaris ambruk. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kerusakan itu, melainkan daftar nama yang mulai dibacakan di posko darurat. Nama-nama orang yang tidak ditemukan. Arman berdiri di depan posko bersama warga lain. Matanya menatap papan kayu tempat daftar korban ditempel dengan paku karatan. Setiap kali sebuah nama disebut, ada jeda sunyi yang panjang. Tidak ada tangisan histeris, tidak ada teriakan. Seolah semua orang masih menunggu air kembali naik dan membawa jawaban. Beberapa jasad berhasil ditemukan di tepian sungai, tersangkut ranting atau terjepit di antara puing rumah. Mereka segera dimakamkan, disolatkan dengan sederhana dan didoakan. Tapi lebih banyak lagi yang tidak pernah muncul ke permukaan. Mereka hilang. Hari pertama setelah banjir berlalu, warga masih percaya bahwa korban yang hilang akan ditemukan. Hari kedua, keyakinan itu mulai retak. Hari ketiga, keheningan berubah menjadi ketakutan yang tidak diucapkan. Karena sejak hari ketiga itu pula, kejadian aneh mulai muncul. Awalnya hanya hal kecil. Seorang ibu bersumpah mendengar suara anaknya menangis dari arah sungai pada waktu subuh. Padahal anak itu termasuk dalam daftar hilang dan belum ditemukan jasadnya. Seorang lelaki tua mengaku melihat bayangan berdiri di tengah lumpur saat maghrib. Diam, basah, dan menatap rumah-rumah kosong. Tidak ada yang berani membantah. Tapi tidak ada pula yang berani membenarkan. Arman sendiri mulai merasakan sesuatu berubah. Setiap malam, ia mencium bau lumpur basah di dalam rumah, meski lantai sudah dibersihkan. Bau itu tidak seperti tanah, lebih tajam, lebih menusuk, seolah berasal dari sesuatu yang lama terendam dan baru diangkat ke udara. Pada malam keempat, Arman terbangun karena suara air menetes. Ia duduk di ranjang, mendengarkan dengan seksama. Suara itu bukan berasal dari atap bocor. Tidak ada hujan malam itu. Suara tetesan terdengar dari arah dapur, teratur seperti hitungan waktu. Tok, tok, tok. Saat Arman melangkah ke dapur, ia melihat lantai basah. Air merembes dari selapapan membawa lumpur tipis yang membentuk jejak seperti bekas telapak kaki kecil. Jejak itu tidak menuju pintu, melainkan berhenti tepat di depan dinding, lalu menghilang begitu saja. Arman mundur perlahan. Dadanya berdebar keras. Ia tidak berteriak, tidak memanggil siapapun. Ada perasaan kuat bahwa apapun yang meninggalkan jejak itu tidak ingin ditemukan, hanya ingin dilihat. Keesokan harinya, kabar-kabar serupa menyebar di kampung. Ada yang melihat pakaian basah tergantung di pagar rumah kosong. Ada yang mendengar suara orang memanggil namanya dari arah sungai saat senja. Bahkan di surau, beberapa warga mengaku melihat genangan air muncul tiba-tiba di lantai tepat di saf paling depan. Seorang ustaz kampung akhirnya angkat bicara. Dengan suara bergetar, ia mengatakan bahwa arwah orang-orang yang belum ditemukan jasadnya belum tenang. Mereka belum dilepaskan ke tanah, belum disempurnakan perjalanannya. Namun tidak semua warga percaya. Sebagian menertawakan, sebagian lain memilih diam. Tapi ketika malam datang, tidak ada satupun yang berani berjalan sendirian melewati tepi sungai. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah Isya. Kampung Sungai Lembu yang biasanya hidup di malam hari kini tenggelam dalam sunyi yang mencurigakan. Arman mulai memahami sesuatu yang mengganggunya sejak banjir pertama datang. Air bukan hanya membawa kematian.
Air membawa mereka yang tidak pernah sempat pergi. Dan semakin lama jasad mereka tidak ditemukan, semakin kuat kehadiran yang mereka tinggalkan. Malam kembali turun di kampung Sungai Lembu dengan cara yang tidak biasa. Tidak ada suara serangga, tidak ada desir angin di antara pepohonan. Udara terasa berat, seolah air masih menggantung di langit dan menunggu waktu yang tepat untuk jatuh kembali. Arman duduk di beranda rumahnya, memandangi sungai yang kini tampak tenang. Permukaannya datar, terlalu datar, seperti cermin hitam yang menahan bayangan apapun di bawahnya. Sejak kejadian tetesan air di dapur beberapa malam lalu, Arman jarang tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia bermimpi tentang air keruh yang naik perlahan, disertai tangan-tangan pucat yang muncul dari dalam lumpur. Malam itu, mimpi itu menjadi nyata. Dari arah sungai terdengar suara percikan pelan. Arman menegakkan tubuhnya. Suara itu tidak seperti ikan meloncat atau ranting jatuh. Lebih seperti seseorang melangkah ke dalam air dengan hati-hati, seakan tidak ingin terdengar. Satu percikan, lalu satu lagi. Arman berdiri. Dadanya berdegup keras. Nalurinya mengatakan untuk masuk dan mengunci pintu, tetapi kakinya justru melangkah maju. Dari kejauhan, di batas antara lumpur dan air, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Ada sosok berdiri di sana. Tubuhnya kurus, pakaiannya melekat di badan seperti kain kafan basah. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Air menetes dari ujung bajunya, jatuh ke tanah dengan suara yang sama seperti tetesan di dapur malam itu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap ke arah rumah-rumah kampung. Arman ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia mengenali pakaian itu. Itu pakaian yang sering dikenakan seorang perempuan bernama Sari, salah satu warga yang hilang terseret banjir dan belum pernah ditemukan jasadnya. Sosok itu melangkah maju satu langkah. Tanah berlumpur tidak meninggalkan bekas. Kaki seolah ia tidak benar-benar menyentuh permukaan bumi. Arman mundur perlahan, lalu berbalik dan berlari masuk ke rumah. Pintu ditutup rapat, lampu minyak dimatikan. Ia duduk di sudut ruangan, menutup telinga, mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lihat hanyalah kelelahan dan rasa takut yang menumpuk. Namun suara itu tetap ada, bukan suara langkah, melainkan suara napas. Napas basah, berat, dan dekat. Sangat dekat. Keesokan harinya, Arman tidak sendirian dalam ketakutan itu. Kabar menyebar cepat. Beberapa warga mengaku melihat sosok-sosok basah di sekitar kampung. Ada yang berdiri di balik pohon, ada yang duduk di sisa-sisa rumah roboh, ada pula yang terlihat di tengah jalan tanah, diam, menunduk, dan meneteskan air tanpa henti. Semua cirinya sama, basah, berbau lumpur, dan tidak pernah meninggalkan jejak. Ustadz kampung akhirnya mengumpulkan warga di surau. Wajahnya pucat, matanya cekung seolah kurang tidur berhari-hari. Dengan suara lirih, ia mengakui sesuatu yang selama ini hanya dibisikkan. Banjir ini bukan yang pertama. Puluhan tahun lalu, kampung Sungai Lembu pernah tenggelam lebih parah. Banyak korban yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Sungai menelan mereka, dan kampung memilih melanjutkan hidup tanpa benar-benar menyelesaikan duka itu. Tidak ada penanda, tidak ada doa khusus, tidak ada usaha untuk memanggil pulang mereka yang hilang. Arwah yang jasadnya tidak kembali ke tanah, kata sang ustadz, akan terus mencari tempat berpulang. Dan sekarang, mereka kembali bersama air. Malam berikutnya, kejadian menjadi semakin mengerikan. Di beberapa rumah, genangan air muncul begitu saja di lantai, membentuk pola seperti aliran sungai kecil. Di dinding surau, terlihat bekas telapak tangan berlumur lumpur yang mengering menjadi hitam. Tidak ada satupun yang berani membersihkannya.
Arman kembali mendengar suara panggilan. Bukan teriakan, bukan ratapan. Hanya suara lirih yang menyebut namanya dari arah sungai berulang-ulang seperti doa yang terjebak di tenggorokan orang mati. Ia tahu, cepat atau lambat, sesuatu akan terjadi. Dan ketika hujan mulai turun lagi pada malam ketujuh, hujan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, Arman sadar bahwa kampung Sungai Lembu belum selesai menerima apa yang ditinggalkan oleh air. Mereka yang jasadnya tidak pernah ditemukan, tidak berniat pergi sendirian. Hujan turun lagi pada malam ketujuh, persis seperti sebelumnya. Tidak deras, tidak disertai angin, tidak pula membawa petir. Air jatuh lurus dari langit, dingin, dan seolah tidak memiliki tujuan selain kembali ke tanah yang sama. Kampung Sungai Lembu yang belum sepenuhnya pulih dari banjir pertama, kembali diselimuti rasa cemas yang menyesakkan. Arman berdiri di depan rumahnya, menatap sungai yang mulai membesar. Ia tidak perlu melihat penanda air untuk tahu bahwa sungai itu akan meluap. Tubuhnya merasakan hal yang sama seperti malam pertama banjir datang. Tekanan di dada, nafas yang terasa pendek, dan keyakinan bahwa apa yang akan terjadi malam ini bukan sekedar peristiwa alam. Air bukan hanya kembali. Air datang untuk menyelesaikan sesuatu. Saat malam semakin larut, kampung Sungai Lembu perlahan tenggelam dalam keheningan yang mengerikan. Lampu-lampu rumah dipadamkan lebih cepat dari biasanya. Tidak ada yang berani keluar rumah. Tidak ada yang berani berbicara keras. Seolah seluruh kampung sepakat untuk menunggu dalam diam. Namun diam tidak pernah menghentikan mereka. Satu persatu, genangan air muncul di jalan tanah. Bukan karena hujan, melainkan seperti rembesan dari dalam bumi. Lumpur bergerak sendiri, membentuk alur-alur kecil yang menuju ke arah sungai. Bau anyir kembali memenuhi udara. Bau lumpur bercampur dengan sesuatu yang lebih tajam, lebih menusuk, seperti bau kain basah yang lama tidak kering. Arman mendengar suara pertama tepat setelah azan Isya seharusnya berkumandang. Bukan azan, bukan pula suara manusia hidup. Itu suara langkah. Bukan satu, melainkan banyak. Langkah-langkah pelan, menyeret, basah, datang dari berbagai arah. Dari tepi sungai, dari bekas rumah roboh, dari jalan setapak yang dulu menghubungkan rumah-rumah warga. Arman membuka pintu perlahan, dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya bergemetar. Di bawah cahaya bulan yang tertutup awan, sosok-sosok itu berdiri. Puluhan. Mereka tidak berjalan beriringan. Mereka hanya berdiri, tersebar di seluruh kampung, seperti bayangan yang tertinggal setelah cahaya dipadamkan. Tubuh mereka basah, pakaian mereka melekat di kulit, rambut mereka kusut dan menutupi wajah. Air terus menetes dari tubuh mereka, jatuh ke tanah, membentuk genangan kecil yang tidak pernah kering. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggalkan jejak. Arman mengenali beberapa wajah, meski sebagian sudah rusak oleh lumpur dan air. Ada Sari, ada seorang anak kecil yang dulu sering bermain di sungai. Ada lelaki tua yang hilang saat mencoba menyelamatkan perahunya. Semuanya adalah nama-nama yang tercantum dalam daftar korban hilang, yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Sosok-sosok itu tidak berteriak, tidak meratap. Mereka hanya menatap rumah-rumah warga dengan ekspresi kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Dari beberapa mulut mereka, air mengalir pelan, seperti nafas yang tidak pernah selesai. Air sungai tiba-tiba meluap lebih cepat dari sebelumnya. Dalam hitungan menit, genangan mencapai betis, lalu lutut. Kampung Sungai Lembu kembali tenggelam, tetapi kali ini tidak ada kepanikan, tidak ada teriakan. Warga hanya berdiam di rumah masing-masing menyaksikan dari balik jendela saat arwah-arwah itu mulai bergerak. Mereka berjalan menuju sungai. Satu persatu, sosok basah itu melangkah ke dalam air. Berhenti sejenak,
lalu menoleh ke arah kampung. Tatapan mereka kosong, tetapi penuh tuntutan, seolah berkata bahwa mereka tidak bisa pergi sebelum sesuatu diberikan. Arman akhirnya mengerti. Mereka bukan ingin menakut-nakuti. Mereka ingin diakui. Mereka ingin dilepaskan. Dengan tubuh bergemetar, Arman keluar dari rumah dan berjalan menuju surau. Beberapa warga lain melakukan hal yang sama, seolah digerakkan oleh kesadaran yang sama. Di surau, mereka berkumpul dalam sunyi, dikelilingi air yang terus naik. Tanpa aba-aba, doa mulai dibacakan. Bukan doa yang keras, bukan pula seremonial. Hanya doa sederhana, dipanjatkan untuk mereka yang hilang, untuk jasad yang tidak pernah kembali, untuk arwah yang terjebak di antara lumpur dan air. Nama-nama disebut satu persatu, meski tidak semuanya dikenal. Saat doa itu mencapai puncaknya, hujan berhenti. Air sungai berhenti naik, dan satu persatu, sosok-sosok basah itu menghilang ke dalam air, tidak dengan cara tenggelam, melainkan seperti menyatu kembali dengan sungai yang telah menelan mereka. Tidak ada percikan besar, tidak ada suara. Mereka pergi dengan cara yang sama seperti mereka datang. Diam. Pagi hari, kampung Sungai Lembu kembali sunyi. Air surut lebih cepat dari sebelumnya. Lumpur tertinggal, tetapi bau anyir itu perlahan memudar. Tidak ada lagi suara langkah di malam hari. Tidak ada lagi genangan misterius di lantai rumah. Namun sungai tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Arman berdiri di tepi sungai, menatap air yang mengalir pelan. Ia tahu, di dasar sungai itu masih ada tubuh-tubuh yang tidak pernah ditemukan. Tetapi kini, setidaknya mereka telah diingat. Dan di kampung Sungai Lembu, setiap kali hujan turun lurus dan dingin, warga tahu satu hal dengan pasti. Air selalu ingat siapa saja yang pernah diambilnya, dan arwah yang jasadnya tidak pernah kembali ke tanah akan selalu menemukan jalan pulang.